Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Oktavivian Mahmudah dan teman-teman saya Zakiatus Sofha, Atikotul Maula, Bella Adinda, dan Vigo Prasetyo. Kami akan mempresentasikan tentang tema filsafat dan agama Kristen. Filsafat kelahiran agama Kristen. Ada dua aliran filsafat penting yang mempengaruhi penulis-penulis Kristen. Pertama, Platonisme yang diprakarsai oleh Plato, meninggal tahun 347 sebelum Masehi. Aristotelianisme yang diprakarsai oleh Aristoteles, meninggal tahun 322 sebelum Masehi. Dalam mendalami pengaruh dari filsafat sekuler bagi pembentukan doktrin Kristen, pembatasan perlu diberikan pada dua sistem filsafat, yaitu Platonisme dan Aristotelianisme. Ada beberapa keuntungan dalam pembatasan dari dua pikiran filsafat ini, karena alasan-alasan berikut. Pertama, kedua pikiran filsafat ini menggunakan pengaruh pada metode intelektual manusia. Kedua, pikiran-pikiran filsafat ini berisi lebih banyak kebenaran daripada sistem lain yang tidak berasal dari mereka. Ketiga, di dalam kedua pikiran filsafat ini ditemukan hakikat persesuaian satu sama lainnya. Pada masa kelahiran Kristus, sekitar abad pertama dan masa terdahulu, kelompok-kelompok utama filsafat Yunani yang ada di dalam Kekaisaran Romawi yaitu golongan Epikureanisme, yaitu suatu golongan yang pada pokoknya ada di antara orang-orang terpelajar dan kalangan tingkat atas. Golongan ini tidak pernah mendorong seseorang pada kesenangan, melainkan hidup sederhana dan mencari pembebasan umat manusia. Golongan Epikurean. Golongan Epikurean adalah kelompok aliran filsafat yang paling berpengaruh pada masa kelahiran Kristus, karena kelompok ini cocok untuk mengubah sifat manusia dan memiliki sedikit atau sama sekali tidak mempunyai karakter keilmuan, sehingga mudah dimengerti dan diterima oleh kelompok orang banyak. Golongan Peripatetik. Meskipun pengikut golongan ini telah melanjutkan tradisi Aristoteles yang menjadi sangat penting di Eropa pada masa abad pertengahan, namun pada masa permulaan kekristenan golongan ini tidak begitu terkenal jika dibandingkan dengan kelompok lainnya pada abad pertama. Golongan Pitagorean. Golongan Pitagorean khususnya di antara para pengikut Neo-Pitagorean yang telah mulai pada abad pertama sebelum Masehi, yang memperkuat sebuah kesungguhan agama pribadi berdasarkan wahyu dan cenderung pada paham asketik. Golongan Stoik. Mungkin kelompok ini merupakan agen yang paling utama dalam pembaruan moral. Pandangan kelompok ini adalah meninggalkan suatu filsafat yang berpegang pada pandangan semua manusia adalah sama. Golongan Neoplatoisme. Sesuai dengan namanya, beberapa ide dasar berasal dari paham Plato. Kelompok ini memperlihatkan suatu kehidupan baru dan penuh semangat. Kelompok ini percaya dengan sangat tentang satu Allah yang transenden dan pandangan yang melekat, dengan jalan mistik untuk mencapai kesatuan dengan Dia. Sejak abad kedua, filsafat Plato yang hidup di Yunani 400 tahun sebelum kelahiran Yesus juga dipelajari di barat, sehingga pandangan-pandangannya sangat mempengaruhi hidup rohani banyak orang yang menaruh minat terhadap soal-soal agama. Kemudian, pada abad ketiga, Platonisme yang sudah ditinjau kembali dan dikenal dengan sebutan Neoplatonisme dibeberkan oleh Ammonius Saccas dan Plotinus. Neoplatonisme menekankan sifat Allah yang transenden, melebihi batas-batas dunia nampak. Yesus dilahirkan pada masa pemerintahan Kaisar Augustus, ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Peristiwa kelahiran Yesus juga dituliskan oleh Lukas yang berjudul "Pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea". Catatan-catatan Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Kristus abad
nyata, telah ada suatu sistem pemerintahan yang kuat dan rapi pada masa kelahiran Yesus ke bumi. Meskipun pada waktu tertentu pemerintahan Romawi yang berkuasa telah menjadi musuh utama kekristenan, namun demikian melalui pemerintahan itu juga telah diperoleh nilai-nilai individu yang berkaitan dengan kebebasan untuk beragama. Kaisar Augustus telah membuat perubahan-perubahan penting di dalam pemerintahan Roma, Italia, dan provinsi-provinsi. Sebagian besar perubahan-perubahan itu telah mempengaruhi dalam mengurangi hasil yang tidak tepat guna dan korupsi, penghapusan hambatan untuk kedamaian dan keteraturan oleh ambisi pribadi-pribadi, dan pengurangan pembedaan antara orang-orang Roma dengan orang-orang Italia, para senator dengan para penunggang kuda. Selain perdamaian yang dihasilkan oleh kesatuan politik di wilayah Kekaisaran Romawi, nampak juga adanya perkembangan jalan-jalan raya dan perdagangan. Perkembangan ini memungkinkan majunya perjalanan kelompok-kelompok, pribadi-pribadi, dan pertukaran ide-ide. Bukan secara kebetulan, kekristenan telah meluas dalam jalur-jalur perjalanan yang berakar di kota-kota di mana perdagangan telah tersebar. Faktor bahasa sebagai komunikasi antar pribadi atau kelompok juga menjadi unsur yang penting dalam perkembangan di Kekaisaran Romawi. Bahasa Yunani dipakai sebagai bahasa semua kelompok masyarakat, bahkan menjadi bahasa penulisan literatur atau membaca secara intensif di beberapa pusat-pusat utama tempat tinggal penduduk. Dengan adanya bahasa persatuan yang dipakai oleh masyarakat luas di Kekaisaran Romawi telah menjadi salah satu faktor yang penting dalam perluasan kekristenan abad pertama sampai ketiga. Unsur lain yang juga sangat menentukan lahir dan berkembangnya kekristenan di wilayah Kekaisaran Romawi yaitu faktor keagamaan. Orang-orang Romawi sangat meyakini bahwa di dalam diri seorang kaisar terdapat sisisan keilahian. Ada hubungan yang erat antara pemerintah dan keilahian. Mereka percaya bahwa seorang kaisar adalah inkarnasi dan keilahian. Patristik berasal dari kata res bapa gereja. Ini mungkin pada abad ke-12 sampai abad ke-7 didirikan dengan usaha keras para bapa gereja untuk mengartikulasikan, menata, dan memperkuat isi ajaran Kristen serta membelanya dari serangan kaum kafir dan bid'ah kaum Gnosis. Dalam perjalanan waktu terjadilah reaksi timbal balik Kristenisasi, Helenisme, dan Helenisasi Kristianisme. Maksudnya untuk menjelaskan dan membela ajaran iman Kristen, pada bapa gereja memakai filsafat Yunani sebagai sarana Helenisme dikristenkan. Dengan demikian memperluas pemikiran kebudayaan Helenisme, terutama filsafat Yunani, bisa masuk dan berperan dalam bidang ajaran iman Kristen dan ikut membentuknya. Ajaran Kristen diyunanikan lewat gaya dan pola argumentasi filsafat Yunani. Zaman patristik ini mengalami dua tahap. Satu, permulaan agama Kristen setelah mengalami berbagai kesukaran terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen memantapkan diri, keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma-dogma. Kedua, filsafat Augustinus
yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma sebagai Skolastik. Zaman skolastik adalah sekolah filsafat abad pertengahan yang diajarkan oleh akademisi universitas dan katedral abad pertengahan pada periode dari abad ke-12 hingga ke-16. Istilah skolastik berasal dari kata lain scholasticus dan bahasa Yunani harfiah scholastikos, yang berarti secara harfiah mencurahkan waktu luang seseorang untuk belajar atau sarjana, dan scholation Yunani artinya sekolah. Istilah siswa sekolah biasa digunakan untuk menggambarkan skolastik. Pada dasarnya, skolastik adalah alat dan metode untuk belajar yang menekankan pada dialektika, penalaran, pertukaran argumen, atau tesis dan argumen berlawanan atau antitesis dalam mengajar kesimpulan atau sintesis. Diarahkan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kontradiksi. Isi dari filsafat skolastik terdiri dari beberapa ilmu, logika, filsafat alam, termasuk psikologi, etika, dan metafisika. Bagian daripadanya adalah teologi alamiah. Selanjutnya yaitu tokoh dua filsuf gereja. Yang pertama yaitu Clemens dari Alexandria, adalah seorang bapak gereja dari gereja timur pada periode gereja purba. Clemens terkenal dalam sejarah gereja karena keberaniannya dan kegigihannya untuk memperdamaikan iman Kristen yang filsafat. Salah satu pemikiran Clemens yang penting adalah usahanya untuk membangun hubungan yang baik antara iman Kristen dengan filsafat. Pada waktu itu, kebanyakan orang takut untuk menghubungkan keduanya karena akan dianggap sesat. Clemens berusaha memperlihatkan bahwa dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan filsafat, tidak lantas membuat orang menjadi sesat. Upaya Clemens didasarkan pada pertimbangan bahwa kalau gereja menutup diri terhadap kebudayaan dan filsafat Yunani, maka gereja akan tertutup bagi orang-orang yang berpendidikan. Yang kedua yaitu Agustinus dari Hippo, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang awal tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan barat dan filsafat barat. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia merupakan seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Menurutnya, manusia didesak pada adanya kebenaran yang absolut serta abadi, yaitu Tuhan. Kerelatifan mendesakkan adanya kemutlakan, keanekaan mendesakkan adanya keesaan, yaitu adalah Tuhan. Jadi, Tuhan itu ditemukan dengan rasa, bukan dengan proses pemikiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.